Salam kerahiman. Hari ini akan ada sedikit perubahan. Ada sharing dari salah satu devosan kerahiman. Kita akan mulai ya, tanggal 4 Oktober. Kita akan baca dari diary nomor 318. Kita siapkan bukunya 318. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, terima kasih kepada Bu Esterina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca dan merenungkan catatan Santa Faustina nomor 318 sebagai berikut. Aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus secara istimewa dan sangat nyata. Aku tahu Allah berada di dalam hatiku, dan kenyataan bahwa aku merasakan kehadirannya di dalam hatiku tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku. Juga kalaupun aku sedang menangani masalah-masalah penting yang menuntut perhatian besar, aku tetap dapat merasakan kehadiran Allah di dalam jiwaku, dan aku tetap bersatu erat dengan Dia. Bersama Dia aku pergi bekerja, bersama Dia aku pergi untuk berekreasi, bersama Dia aku menderita, bersama Dia aku bersuka cita. Aku hidup di dalam Dia dan Ia di dalam aku. Aku tidak pernah sendirian sebab Ia senantiasa menyertai aku. Setiap saat aku menyadari kehadirannya. Kemesraan kami luar biasa, lewat kesatuan darah dan kehidupan. Bacaan ini mengingatkan saya yang pernah terjadi. Sebelumnya, saya juga merasakan kehadiran Allah dalam perayaan Ekaristi, menerima komuni, dan sesudah Ekaristi juga saya membawakan doa kepada Tuhan untuk dibukakan mata, hati, dan telinga saya supaya saya lebih peka dan peduli kepada sesama. Sesingkat itu aja doa saya. Dan ternyata selesai misa, selang beberapa menit saya ditanyakan oleh seorang bapak, dan saya tidak kenal namanya juga. Cuma saya kenal bahwa dia tuh aktif karena sering ada di gereja saya. Beliau menanyakan kepada saya, apakah kamu golongan darahnya O? Apakah kamu bersedia untuk mendonorkan darah? Saat itu saya tercengang dan saya langsung memandang ke tabernakel. Then I said, thank you Jesus, karena Engkau telah membukakan mata, hati, dan telinga saya untuk berbagi. Memang iya benar golongan saya Dan saat itu juga saya bersama teman-teman lainnya dibawa sama Bapak itu untuk ke PMI mendonorkan darah untuk membantu seseorang yang saat itu sangat memerlukan darah golongan O. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang Maha Rahim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Dan berbagi itu indah. Terima kasih Bu Esterina, salam kerahiman. Ya, itu kita sudah dengar salah satu sharing dari salah satu devosan umat paroki Tua Sebio di Jakarta ya. Kita bahas sama-sama 318. Suster Faustina katakan, aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus secara istimewa dan sangat nyata. Itu sharingnya Suster Faustina di mana dia sering merasakan kehadiran Tuhan secara nyata setelah komuni kudus. Dan tadi salah satu devosan kerahiman juga sharing. Dia katakan dia juga sering merasakan kehadiran Allah di dalam Ekaristi atau bahkan sesudah komuni. Dan dia sharingkan bahwa dalam doa setelah komuni dia katakan dia minta supaya bisa lebih peka dan peduli kepada orang yang membutuhkan, kepada sesama, kepada orang sekitar. Nah, setelah selesai misa,
Ternyata dia didatangi oleh seorang bapak yang dia juga nggak kenal katanya ya. Tapi dia tahu bapak ini umat paroki di sana karena aktif di gereja. Tiba-tiba bapak itu kan tanya ya, apakah kamu bergolongan darah O? Dia juga heran. Tapi di situ, di dalam cerita ini, Tuhan mau memberitahukan kepada kita semua bahwa doa, apalagi doa setelah komuni, apalagi doa untuk kepentingan orang lain, Tuhan pasti dengarkan dan langsung dijawab. Itulah jawaban Tuhan dengan tiba-tiba ada seorang bapak datang kepada Herna ya, namanya Herna. Dengan seketika, dengan refleks, Herna ini memandang tabernakel. Nggak ngomong apa-apa, tapi saya yakin dalam hatinya ada rasa syukur, rasa terima kasih karena Tuhan mendengarkan doanya. Karena ternyata ada orang yang membutuhkan darah O dan memang dia bilang, iya saya berdarah O. Oleh sebab itu dia dan teman-temannya pergilah ke PMI menyumbangkan darah. Dan di sana darah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh seseorang. Ya. Dan di akhir sharingnya dia katakan, berbagi itu indah. Ini mau menjadi renungan kita semua. Bahwa melalui perayaan Ekaristi, melalui Komuni Kudus, bahkan setelah Komuni Kudus, manfaatkan waktu yang ada untuk berdoa, untuk minta pada Tuhan. Bahkan di sini sama Tuhan langsung dijawab doanya setelah selesai perayaan Ekaristi, ya. Karena doanya apa? Doanya dia bukan untuk diri dia sendiri. Dia minta peka supaya dia bisa menolong orang lain, supaya dia bisa peduli pada orang lain. Selanjutnya kita balik lagi ya ke diary-nya Suster Faustina. Di sana Suster Faustina katakan, aku tahu Allah berada di dalam hatiku. Satu iman, satu kepercayaan bahwa kalau kita menyambut hosti, menyambut Komuni Kudus, menyambut tubuh dan darah Yesus, dia ada di dalam diri kita. Dan selanjutnya Suster Faustina katakan, bersama dia, bersama Tuhan, aku pergi bekerja. Aku pergi berekreasi. Aku menderita pun bersama Tuhan. Aku bersukacita pun bersama dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini Suster Faustina mau kasih tahu ke kita semua bahwa kalau kita sudah menerima Komuni Kudus, sumber kekuatan dari Suster Faustina, dia bekerja, dia berekreasi, dia mengalami sukacita, dia mengalami duka cita, dia tahu dia enggak sendiri. Dia tahu dia bersama Tuhan, melakukan segala hal bersama dengan Tuhan. Aku hidup di dalam dia dan ia di dalam aku. Dan walaupun apa yang terjadi, Suster Faustina katakan, aku tidak pernah sendirian. Sebab ia senantiasa menyertai aku. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh Suster Faustina ya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dia ada bersama dengan Tuhan. Nah, ini menjadi satu refleksi buat kita semua juga. Suster Faustina berkali-kali mengatakan bahwa kekuatanku satu-satunya adalah melalui Komuni Kudus. Kita juga masing-masing menghadapi masalah, menghadapi persoalan, permasalahan yang belum selesai. Ada yang persoalan besar, persoalan kecil, yang persoalan kayaknya nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya. Kita hari ini dikuatkan oleh Suster Faustina, sumber kekuatanku adalah Komuni Kudus. Dan sekaligus Tuhan memberikan satu konfirmasi. Engkau berdoa setelah Komuni Kudus, doamu langsung aku dengar dan aku jawab. Itu seperti yang sudah di-sharingkan oleh Herna ya. Dia begitu sukacita, dia hanya memandang tabernakel, Yesus ditahtakan di sana, Yesus ada di sana. Dalam hati dia pasti bilang, terima kasih Tuhan. Karena engkau menjawab doaku, karena engkau mendengarkan doaku, karena engkau mau memakai aku sebagai alatmu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini mari menjadi kebiasaan kita. Kita membiasakan diri untuk
selalu merasakan Tuhan ada bersama dengan saya. Tadi Suster Faustina katakan ya, di dalam pekerjaan, kita juga melakukan pekerjaan sehari-hari. Apakah bekerja di rumah, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, lap-lap, bekerja bersama Tuhan, ada Tuhan. Dalam rekreasi, jalan-jalan, happy-happy ya, melihat pemandangan yang indah, Suster Faustina selalu merasa bersama Tuhan. Dalam keadaan duka cita, mengalami kegagalan, mengalami kesusahan, mengalami jalan buntu, menghadapi banyak permasalahan, yang diingat oleh Yesus, yang diingat oleh Suster Faustina adalah bahwa Allah beserta aku enggak sendirian. Apalagi dalam sukacita, Suster Faustina selalu ingat bahwa dia selalu ada bersama dengan Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita sudah mendapatkan sharing dari Herna, dikuatkan, sangat sederhana ya. Herna itu teman sekerja saya, teman sekantor saya. Saya kenal dia sudah lebih dari 20 tahun. Lebih mungkin tahun 1993 atau 1995 saya mulai berkenalan dengan dia. Sampai hari ini. Dulu dia belum Katolik, dalam proses dia menjadi Katolik, bahkan nama baptisnya adalah Faustina. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing dari Suster Faustina untuk kami semua, bahwa dia sering mengalami kehadiran-Mu secara nyata di dalam perayaan Ekaristi, khususnya setelah komuni. Hal ini juga dikuatkan oleh cerita dari Herna yang juga merasakan kehadiran Tuhan, berdoa pada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab apa yang dimohonnya. Ajar kami juga Tuhan untuk berserah kepadamu, untuk mengandalkan Engkau dan untuk bisa lebih merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat kami bekerja, pada saat kami berekreasi, pada saat kami bersukacita, bahkan dalam penderitaan, dalam duka cita, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Dan untuk semua itu kami mau panjatkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Izinkanlah
agar jiwaku